Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang UAS kalkulus vektor tahun 2020. Pada UAS tahun 2020 ini dibagi menjadi dua sesi. Di sesi pertama saya akan membahas soal nomor 5. Di sini kita diberikan D, suatu daerah di ruang X, Y, Z didefinisikan oleh pertidaksamaan ini seperti ini. Lalu kita diminta untuk menghitung integral lipat 3 dari daerah tersebut dan ini yang perlu kita hitung. Nah, di soal kita sudah diberikan informasi untuk menggunakan transformasi variabel, yaitu dengan seperti ini, U sama dengan X, V sama dengan XY, dan Y sama dengan 3Z. Nah, karena kita sudah dapat clue-nya, maka itulah yang akan kita lakukan pertama kali. Kita tulis transformasinya, U sama dengan X, V sama dengan XY, dan Y sama dengan 3Z. Lalu kita bentuk menjadi X sama dengan, Y sama dengan, dan Z sama dengan. Untuk yang Y, kita ubah kembali ke dalam bentuk variabel transformasinya, yaitu harus berbentuk U, V, atau W. Nah, ini karena X-nya itu sama dengan U, maka kita ganti. Jadi Y sama dengan V per U. Lalu, karena di sini kita akan menghitung dengan variabel U, V, W, maka batasnya pun akan diubah. Di sini kita lihat batas dari yang sudah diberikan soal. Ini kan X-nya dari 1 sampai 2. Karena X sama dengan U, maka U-nya juga dari 1 sampai 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang V juga, karena ini XY-nya dari 0 sampai 2, dan V sama dengan XY, maka ini sama aja seperti dengan V, jadi V-nya juga dari 0 sampai 2. Nah, untuk yang Z, kita masukkan ke dalam sini. Jadi, karena Z ini kan dari 0 sampai 1. Berarti kalau Z-nya 0, masukin ke dalam sini. Kalau Z-nya 0, Y-nya 0. Dan kalau Z-nya 1, Y-nya 3. Maka untuk yang Y batasnya dari 0 sampai 3. Kemudian kita akan hitung Jacobiannya. Ini determinan. Ini XU ini X turunan terhadap U, X turunan terhadap V, dan X turunan terhadap W. Dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ini X turunan terhadap U itu karena ini X sama dengan U, turunan terhadap U yaitu 1, jadi ini 1. Lalu yang turunan terhadap V dan turunan terhadap W itu nilainya 0 karena di sini tidak ada variabel random. Dihitung juga untuk yang Y sama yang Z, lalu kita bentuk matriksnya seperti ini. Nah, karena ini kan matriks segitiga atas, karena ini ada di sini 00 di sini, maka untuk determinannya kita hanya perlu mengalihkan diagonalnya. Maka hasilnya 1/3U. Lalu Jacobian ini sebenarnya di mutlak, jadi karena ini sudah positif juga, jadi ya langsung hasilnya 1/3U. Kemudian kita akan langsung dihitung integralnya yang dari soal. Ini semua X, Y, Z-nya kita ganti sama yang sudah kita transformasikan. Jadi ini X kuadrat kita ganti jadi U kuadrat, Y-nya kita ganti jadi V per U, lalu Z-nya kita ganti jadi W per 3. Kita hitung seperti ini, kita masukkan semuanya, hasil transformasi variabelnya, lalu jangan lupa dikali dengan Jacobiannya. Lalu ini DU, DV, DW itu berasal dari sini juga, karena X kan tadi U, Y-nya itu V, Z-nya itu W, jadi ya tinggal diganti aja variabelnya. Kemudian ini kita hitung dalam kurung yang ini, kita hitung sederhanakan jadi seperti ini. Kemudian dikali masuk sama 1/U. Karena 1/3-nya kita taruh di luar. Seperti ini. Kemudian ini batas-batas yang sudah tadi kita tentukan di sini. Ini karena U, berarti batasnya 1 sampai 2. Lalu ini V, batasnya 0 sampai 2. W, batasnya 0 sampai 3. Nah, kemudian kita tinggal hitung pertama dari U dulu. Ini harusnya ada lagi di sini U. 1, 2, karena kan V diintegralkan terhadap U, berarti ada variabel U-nya di sini gitu. Lalu yang ini kan 1/U. 1/U integralnya itu ln U, karena terhadap U berarti VW-nya kita anggap sebagai konstanta, jadi bisa taruh di luar seperti ini. Kemudian tinggal dimasukkan hasilnya. Ini kan U kan dimasukin 2 sama 1, berarti kan 2 kurang 1 jadi 1 kan. Berarti ini tetap aja jadi V. Ini dimasukkan di ln 2 kurang ln 1. Nah, karena ln 1 itu 0, maka tersisa ln 2 doang. Jadi ini hasil akhirnya. Yang ini hasil akhir integral terhadap U. Kemudian sekarang kita integral terhadap V.
Yang V ini jadi setengah V kuadrat, yang ini juga jadi setengah V kuadrat, ini dua-duanya setengah V kuadrat, dimasukkan batasnya 0 sampai 2. Lalu kita hitung hasilnya seperti ini. Nah sekarang yang terakhir adalah integral terhadap W. Ini 2-nya diintegralkan terhadap W, berarti ada W-nya, batasnya 0 sampai 3. Lalu yang ini W yang ini integralkan jadi setengah W kuadrat, batasnya 0 sampai 3 juga. Lalu kemudian dimasukkan dan dihitung bersama sepertiganya di luar, temukanlah hasilnya 2 ditambah 3 lalu 2. Kemudian untuk sesi 2 kita bahas nomor 2. Jadi kita diberikan medan vektor konservatif F. Ini tuh ada 3 komponen. Biasanya kalau 3 komponen kita sebut ini komponen F, ini yang di tengah G, ini yang H. Lalu kita suruh menentukan fungsi P-nya. Nah, ini kan kita tulis ulang bentuk soalnya, yang ini baris pertama. Lalu ini ya kita sebenarnya cuma cek aja apakah F itu konservatif. Ini FY itu artinya F turunan Y. Jadi ini 2XY diturunkan terhadap Y, berarti sisanya tinggal 2X doang. Nah ini sebenarnya cuma ngecek aja, tapi setelah kita cek kan hasilnya sama, udah sesuai, berarti artinya F itu konservatif. Nah pertama step 1 itu ini kita ada PX. PX itu artinya P tapi komponen ke X, itu yang ini yang pertama. Komponen X kita integralkan terhadap X, jadi ini jadi X kuadrat Y ditambah KYZ. Ini KYZ itu artinya fungsi dari K yang ada 2 variabel dalam itu, jadi Y sama Z. Nah jadi ini tuh adalah jawabannya, fungsi ini jawabannya, tapi kan kita belum tahu si KYZ nya, maka dari itu kita akan mencari si KYZ nya. Nah caranya kita ini kita integralkan terhadap Y. Nah kita turunkan terhadap Y, jadi X kuadrat Y turunan terhadap Y ini jadi X kuadrat. Lalu yang KYZ ini jadi K aksen. Nah ini tuh si P turunan dari turunan terhadap Y ini harus sama dengan komponen yang kedua, komponen yang Y. Jadi karena harus sama, maka K aksen YZ itu sama dengan 2YZ. Nah kita kan tadi tujuannya mencari KYZ, sedangkan kita sudah punya K aksen YZ, maka kita tinggal diintegralkan terhadap Y, maka hasilnya adalah Y kuadrat Z. Setelah itu ininya tinggal dimasukin ke sini, maka P-nya adalah X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z. Seperti itu. Kemudian sekarang nomor 3, kita akan menghitung teorema Green. Menggunakan teorema Green kita hitung integral ini. Ini tuh karena ada 2 dx sama dy, berarti ini ada 2 komponen. Ini komponen F dan ini komponen G. Lalu ini adalah rumus dari teorema Green, tinggal dihitung. Di sini juga udah ditulis. Jadi karena G-nya itu tan inversi tambah 3x, maka turunan terhadap x itu adalah 3, dan yang karena f sama dengan 3 tambah e pangkat x kuadrat, turunan terhadap y-nya itu 0 karena nggak ada variabel y di situ. Lalu kita hitung hasilnya kan 3. Nah di sini kita akan gunakan koordinat polar atau koordinat tabung, karena ini kan bentuknya lingkaran ya, setengah lingkaran, biar lebih mudah. Lalu 3-nya kita taruh di luar sini. Lalu ini kan RDR dθ kan sudah by default dari rumusnya, maka kita tinggal masukin batas-batasnya. Yang pertama R itu jari-jari, ini kan ya, kita kan yang mau dihitung yang ini, berarti kita lihat dari 1 sampai 2 untuk jari-jarinya. Lalu θ-nya itu pergerakan si lingkarannya, berarti dari sini sampai sini yaitu pi per 2 kan, karena di sini pi per 2 kayak sudutnya gitu. Per 2 dari 0 sampai per 2. Begitu tinggal kita hitung, R jadi setengah kuadrat, batasnya dari 1 sampai 2, dimasukkan, hasilnya 3 per 2. Nah setelah itu kita lakukan yang untuk dθ, ini jadi 9 per 2 karena dikali sama 3 yang di depan, tinggal dimasukkan pi per 2 kurang 0 sama dengan pi per 2, maka 9 per 2 dikali pi per 2 sama dengan 9 pi per 4. Itu hasilnya. Nah sekarang kita lanjutkan nomor 5. Kita diberikan permukaan
seperti ini, seperempat bola dengan arahnya keluar bola. Diberikan medan vektor seperti ini juga, tentukan nilai dari curl F dikali N menggunakan teorema Stokes. Nah, jadi ini pertama kita cari curl F-nya dulu. Ini kan kita diberikan medan vektornya seperti ini. Ini kan berarti komponen F, ini komponen D, ini komponen H. Lalu ini kan rumus curl F-nya kayak gini. Berarti kita turunin satu-satu aja. HY berarti yang H turunan terhadap Y berarti kan 1. Lalu ini G turunan terhadap Z min 1. Seperti ini dilanjutkan. Karena kan ini masih simpel ya, variabelnya satu-satu. Jadi tinggal diturunkan terhadap variabel X atau variabel Y atau variabel Z-nya. Lalu kita temukan curl F-nya itu 2,2,2. Nah, selanjutnya kita kan tadi kan mau cari curl F kali dot N. Karena kita udah punya curl F, sekarang kita cari N-nya. Nah, di sini ini rumus N-nya. Ini counterclockwise karena dia arahnya keluar bola. Kalau arahnya ke dalam bola, jadi dia clockwise. Kalau clockwise, N-nya jadi tinggal diganti aja minusnya ZX, ZY, min 1. Ini kalau clockwise. Kemudian sekarang kan kita kan butuh N-nya. Nah, ini kita udah punya rumus N-nya, yang kita butuhin adalah ZX sama ZY. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari permukaannya, persamaannya. Ini kan kita dapat seperti ini, kita ubah jadi Z sama dengan, lalu diturunkan terhadap X dan turunan terhadap Y. Kemudian si kedua ini tinggal dimasukkan ke dalam sini. N sama dengan, karena ini minus kan, minus sama minus dicoret jadi hilang. Jadi ini N-nya. Kemudian kita udah dapat N-nya, tinggal di dot sama curl F yang tadi. Jadi curl F dot N. Terus karena dot product, jadi kan kita tinggal kaliin pertama komponen 1 sama komponen depan, komponen tengah sama yang tengah, yang belakang sama yang belakang. Nah, terus kan dijumlahin semua kan. Jadi ini hasil dari curl F dot N-nya. Lalu sekarang kita akan gunakan koordinat bola. Kenapa? Karena ini bentuknya kan kayak bola ya. Jadi biar lebih gampang hitungnya, kita gunakan pemisalan seperti ini. Nah, ini kan sudah by default. Maksudnya udah jadi rumus. Dan ini yang X, Y, Z-nya. Karena kan kalau rumus awalnya tuh ini depannya ada rho-nya. Nah, tapi ini kenapa rho-nya nggak ada? Karena rho-nya itu 1. Rho itu jarak dari titik sini. Jarak dari sini sampai sini. Itu tuh 1 jaraknya. Berdasarkan dari persamaan ini. Permukaan seperempat bola. Dari persamaan itu kita tahu jarak dari titik tengah sampai titik yang atas itu 1. Makanya itulah rho-nya itu 1, maka kita nggak tambahin di sini. Karena depannya 1 kan. Nah, udah gitu, tadi hasil perhitungan kita curl F dikali N, kita tinggal masukin X-nya, tinggal diganti sama ini. Jadi seperti ini. Lalu ini karena penyebutnya sama, bisa dijumlahin, ditambahin yang ini jumlahin sama yang ini. Lalu ini penyebutnya ini bisa kita faktorin keluar gitu, si sin kuadrat pi-nya. Lalu kan tersisa cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Karena ini sama dengan 1, maka jadi 1 min sin kuadrat pi. Jadilah seperti ini. Jadi ini penjelasan kenapa penyebutnya bisa jadi 1 min sin kuadrat pi. Lalu kan 1 min sin kuadrat pi itu sama dengan cos ya. Cos kuadrat pi. Maka kalau diakarin jadi cos kuadrat pi doang. Maka ini kita udah dapat hasil dari curl F-nya. Kemudian baru kita hitung integralnya. Tadi kan itu udah ininya. Kan kita tinggal integralnya, hitung integralnya. Nah, ini hasil curl F yang tadi yang dalam kurung ini yang dikotakin. Terus karena kita hitung pakai koordinat bola, jadi ini kita punya komponen ini by default dari rumusnya. Lalu ini juga urutan
D rho, D pi, sama D theta-nya kan udah kayak gini. Nah, terus gimana cara kita nentuin batasnya? Tadi udah dijelasin buat yang rho. Rho itu dari titik ini sampai sini. Ini rho-nya. Makanya kita dari 0 sampai 1. Lalu sekarang pi. Pi itu dari sini sampai sini. Itu 90 derajat kan, pi per 2. Nah, makanya dia dari 0 sampai pi per 2. Nah, kalau yang theta itu dia ngeliatnya dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi yang datarnya di bawah ini nih, bawah dari sini sampai sini, itu dari minus pi sampai pi. Karena ini 0 kan. Ini 0, ini minus pi. Itu pi. Jadi dari 0 sampai pi. Dari minus pi sampai pi. Jadi itu batasnya. Nah, udah gitu tinggal kita hitung. Pertama, ini aku dikali masuk dulu semuanya. Dikali sama rho kuadrat dikali sin pi. Jadi dimasukin semua ke sini. Kemudian kita baru mulai integralin dari yang rho dulu. Ini rho-nya dipindahin ke sini. Jadi sepertiga rho pangkat 3. Ini juga sama, jadi sini. Kita hitung hasilnya kan ada, ini kan hasilnya sepertiga. Jadi ini 2/3 gitu di depan. Ini hasilnya, hasil dari step 1, integral terhadap rho. Kemudian ini karena yang pi itu kan lebih ribet ya. Ini kan ada pecahan di bawah, ada di sini lagi. Nah, ini kita bisa tuker. Jadi tuker aja depan belakang kayak gini. Jangan lupa batasnya ditukar juga. Nah, dari sini kan lebih gampang. Kita cuma integralin cos theta ditambah sin theta. Jadi ini kita integralin yang ini, hasilnya ini. Terus yang ini kan satu kan sebenarnya konstanta. Kita integralin jadi ada theta-nya di sini. Lalu kita hitung hasilnya jadi seperti ini. Ini kan 0 kan, karena sin pi itu 0, lalu cos min pi itu min 1, jadi 1. Oke. Jadi ini tuh kalau pi-nya dimasukin tuh jadi nanti kayak 0 min 1 jadi kan 1, terus dikurangi sama yang kalau dipusing min pi jadi 1 juga, jadi 1 kurang 1 0 gitu. Jadi kan yang depan hilang, tinggal yang belakang doang. Jadi ini harusnya udah nggak pakai, ini masih ada, ini harusnya pi per 2 hapus. Lalu ini kan hasil akhirnya, yang ini 2/3 dikali 2pi jadi 4/3. Lalu integral dari sin pi itu min cos pi, dimasukin batasnya dari 0 sampai pi per 2. Lalu kita dapat hasilnya jadi pi per 3. Sekian pembahasan dari UAS kalkulus vektor tahun 2020. Terima kasih.